Alhamdulillah, alamin. Amma ba'd. Jadi pertama-tama puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita akan melakukan penteran keilmuan blok onkologi. Sebelum saya serahkan kepada pemateri, saya akan membacakan CV dari pemateri. Adapun CV dari pemateri, nama Muhammad Fadli Abdullah, tempat tanggal lahir Gorontalo 16 Agustus 1998, riwayat pendidikan SDN 30 Gorontalo 2004 sampai 2010, SMPN Negeri 1 Gorontalo 2010 sampai 2013, SMA Negeri 3 Gorontalo 2013 sampai 2016, Universitas Muhammadiyah Makassar 2016 sampai sekarang. Adapun riwayat organisasi, Executive Member Publication and Promotion AMSA Unismo, Executive Board Publication and Promotion AMSA Unismo, anggota Divisi Publishing of Medical Mars FK Unismo, anggota Departemen PIP BMFK Unismo, Sekretaris Asisten Dosen Departemen Fisiologi FK Unismo, anggota Asisten Departemen Fisiologi FK Unismo, Project Official Arasi Competition 2019 tingkat nasional, dan Koordinator of Logistik AMSA Distrik 6 Project 2018. Adapun kontak dari pemateri, alamat Cendana Residen Blok 6, Blok B6, Jalan Beringin, Goa. Untuk Gmailnya Fadli Abdullah 48@gmail.com, dan nomor kontaknya bisa mungkin dicatat 0821 8756 9259. Jadi itulah CV dari pemateri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri Tabe, Kak Fadli. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Pikom yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan tenteran. Ketemu lagi sama teman-teman 2019 ya di Pikom ataupun di lembaga lain. Kita kembali lagi menimba ilmu bersama-sama sih sebenarnya. Saya juga memberikan ilmu dan pokoknya kita saling berilmu lah kayak gitu. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan membawakan materi mengenai onkologi. Mungkin bisa nih di share screen moderator. Nah, jadi sedikit singkat, gambaran blok onkologi itu dia kan 4 SKS. Nah, terus blok onkologi itu dia kalau bisa dibilang dari tahun ke tahun ya, kalau kulihat dari tahunku 2016, 2017, dan soal-soal sebelumnya itu biasanya sih berulang atau opo begitu. Jadi harusnya teman-teman di blog ini bisa dapat nilai yang bagus-bagus karena biasanya soalnya opo, jadi kayak bisa lebih gampang dipelajari, tidak terlalu banyak cakupannya juga seperti itu. Jadi harapanku dari tenteran malam hari ini, walaupun tidak banyak yang bisa saya berikan, tetapi setidaknya bermanfaat. Ada sedikit yang bisa teman-teman ambil, mau apapun itu untuk di tenteran kali ini, biar waktu yang sudah diluangkan baik saya dan teman-teman itu tidak sia-sia. Nah, oke, baik, kita mulai tenterannya sebentar. Kalau misalnya ini saya akan menjelaskan dulu. Terus kalau misalnya suara saya kurang jelas atau apa, langsung dipotong saja atau langsung di chat biar saya langsung bisa koreksi menggunakan device lain atau ganti jaringan dan lain sebagainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin mulai ya. Next slide. Nah, jadi apa itu onkologi? Onkologi itu adalah ilmu yang mempelajari penyakit yang disebabkan oleh tumor, khususnya neoplasma. Nah, jadi di blok onkologi ini pastikan teman-teman ini katanya sudah minggu kedua. Ini berarti teman-teman sudah dapatlah kuliah pendahuluan mengenai onkologi. Jadi onkologi ini dia blok yang akan mempelajari tentang tumor. Jadi semua tumor dari sistem organ manapun itu akan dibahas di blok ini. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman dalam blog misalnya repro itu tetap ada materi mengenai tumor-tumor jinak ginekologi dan lain sebagainya, ataupun misalnya di blog paru respirasi, atau mungkin di blog hematologi yang ke anemia itu pasti dibahas juga. Jadi sebenarnya onkologi ini seperti kayak pengulangan dan penambahan sedikit mengenai tumor-tumor yang tidak dibahas di blok-blok sistem lainnya seperti itu. Kalau sedikit info, kalau di univ lain sih setauku blok onkologi sudah tidak ada karena dianggap kayak setiap
sistem blok itu dia pasti akan bahas mengenai tumornya. Kalau dari dulu, dari zaman saya preklinik itu juga pernah dibilang kalau onkologi itu mau dihilangkan, tapi kayak sampai sekarang masih ada bloknya seperti itu, walaupun 4 SKS. Oke, next. Nah, tumor. Jadi apa itu tumor? Jadi tumor itu adalah sel tubuh kita sendiri yang dia mengalami transformasi atau mutasi. Jadi perubahan sehingga dia di dalam tubuh itu dia menjadi otonom. Maksudnya dia tumbuh dengan sendiri, tumbuh dengan sendirinya begitu, terlepas dari kondisi pertumbuhan tubuh yang normal. Jadi dia ada prosesnya sendiri, ada prosesnya bermutasi sendiri. Nah, dia ini terbagi tumor seperti teman-teman tahu, ada yang jinak dan ada yang ganas atau biasanya kita sebut dengan kanker. Next. Nah, ada 4 gen. Jadi dalam onkologi itu sebenarnya yang penting adalah bagaimana sebuah proses pertumbuhan sel atau siklus sel itu diatur. Nah, ada 4 gen yang memainkan peran penting dalam mengatur siklus sel. Yang pertama ada protoonkogen. Jadi protoonkogen itu dia adalah kelompok gen yang mendorong sebuah pertumbuhan sel normal pada umumnya. Nah, kalau misalnya proto-onkogen ini dia bermutasi, ini yang kemudian akan bermutasi menjadi onkogen atau yang menjadi cikal bakal pertumbuhan tumor. Nah, contoh proto-onkogen yang normal itu misalnya kayak growth factor yang masih dalam batas normal seperti itu. Kemudian ada kebalikannya yang disebut anti onkogen atau disebut dengan tumor supresor gen. Jadi kalau tadi proto-onkogen dia mendorong pertumbuhan sel, apalagi kalau dia bermutasi bisa menjadi onkogen, kalau tumor supresor gen ini dia itu menghambat pertumbuhan. Jadi dia membuat sebuah protein, kemudian dia meregulasi pertumbuhan sel tersebut dan melakukan aktivitas penghambatan proliferasi sebuah sel sehingga dia bisa hambat misalnya kalau ada sel-sel yang mulai proliferasinya itu mulai terlalu cepat, misalnya cikal bakal jadi tumor, ini salah satu fungsi dari tumor supresor gen untuk mulai menghambat pertumbuhannya. Kemudian ada yang disebut gen yang mengatur program cell death atau apoptosis. Jadi apoptosis ketika sebuah sel itu misalnya sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh, maka biasanya itu dia akan mengaktifkan program kematian di dalam intraselnya itu sendiri. Ini yang kemudian disebut dengan apoptosis. Kemudian yang keempat ada gen yang mengatur perbaikan DNA yang rusak atau repair DNA. Next. Oh iya, jadi sebelum saya mulai bahas, jadi slide ini saya ambil dari berdasarkan soal-soal. Jadi ini slide pernah saya bawakan waktu blog onkologinya 2017. Jadi tidak banyak yang saya revisi karena itu yang saya bilang tadi, biasanya soal onkologi dari tahun ke tahun itu dia biasanya sama atau berulang. Jadi saya susun slide-nya ini berdasarkan saya lihat soal-soal mana yang paling banyak muncul, terus apa yang khas dari soal itu. Jadi di tiap bagian itu, di bagian tumor anak atau tumor ginekologi, nah itu saya ambil berdasarkan dari soal ujian yang ada, kemudian saya buatkan materi singkatnya dan ciri-ciri khasnya, kayak misalnya kalau tumor ini dia biasanya gejala klinis apa yang muncul, kalau tumor ini dia biasanya menanyakan tentang terapinya, kayak kayak begitu-begitu. Jadi kita akan bahas per bagian yang paling sering soal kayak gitu. Nah, yang pertama kita mulai. Nah, yang pertama itu tumor yang sering terjadi pada anak, yaitu yang pertama leukemia. Pasti teman-teman sudah tahu, ini sudah pernah dibahas di blog blog hematologi. Jadi dia adalah sebuah jenis tumor cair. Kenapa tumor cair? Karena dia merupakan proliferasi dari leukosit, proliferasi dari leukosit yang di mana leukosit itu gagal pengaturan begitu pada leukositnya. Nah, ini gejala klinisnya dia bisa terjadi pendesakan sumsum tulang. Kenapa bisa terjadi pendesakan sumsum tulang? Karena itu tadi transformasi malignansi dari sebuah sel leukosit seperti itu. Sedangkan dia tumbuh menjadi lebih banyak dari biasanya sel leukositnya.
Makanya dia terjadi ada gejala klinis berupa pendesakan sumsum tulang. Biasanya yang muncul gejalanya itu seperti ada anemia, ada granulositopeni atau trombositopeni. Kalau gejala-gejala anemia teman-teman sudah tahu kan, kayak misalnya dia menjadi lebih lemah, lebih pucat seperti itu. Kalau granulositopeni dia menjadi mudah terinfeksi. Jadi biasa di skenario soalnya dia sebutkan misalnya anaknya tampak dengan keluhan lemah, kemudian sudah demam berulang yang tidak turun misalnya dengan diberikan obat, kemudian ada manifestasi perdarahan, entah perdarahan di hidung, perdarahan di gusi, atau perdarahan di kulit, seperti itu. Jadi biasanya teman-teman harus sudah bisa pikirkan kalau ini ada diagnosis kasusnya adalah leukemia. Pokoknya kalau sudah anak-anak terus kemudian ada gejala-gejala ini, itu berarti kemungkinan leukemia. Nah, ini dia sebab kematian terseringnya karena itu infeksi dan perdarahan masif akibat granulositopenia dan trombositopenia. Seperti itu. Next. Oke, yang kedua, tumor yang paling sering pada anak adalah retinoblastoma. Jadi retinoblastoma itu dia tumor retina yang terdiri dari sel fotoreseptor yang tidak berdiferensiasi. Sel fotoreseptor ini seperti sel rod and cone, batang dan kerucut. Dia ini berasal dari jaringan retina embrional yang tidak berdiferensiasi. Bisa juga terjadi karena adanya mutasi kromosom 13G14. Nah, biasanya soal-soal dengan retinoblastoma itu dia sebutkan ada anak-anak anak-anak sekitar usia bisa 2, 3, 4 tahun biasanya. Kemudian dia sebutkan ada gejala klinis seperti strabismus, mata merah, dan nyeri, dan ini yang khas pada kasus retinoblastoma. Jadi biasanya disebutkan kalau dia punya mata kucing atau nama lainnya itu leukokoria atau nama lainnya itu amaurotic cat's eye. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman harus sudah bisa menjawab kalau ini adalah retinoblastoma karena memang paling sering ditanyakan adalah diagnosisnya dari retinoblastoma itu sendiri. Seperti ini teman-teman bisa lihat ini adalah contoh leukokoria. Dia mata kucing karena dia seperti mata kucing kalau misalnya di dalam kegelapan yang menyala. Kemudian ada strabismus juga. Oke, next. Selanjutnya adalah neuroblastoma. Jadi neuroblastoma itu dia adalah jenis tumor embrional dari sistem saraf simpatis yang berasal dari primitif neural crash. Jadi ini 90% dia terkena pada anak-anak di bawah 8 tahun. Kalau pada anak-anak di bawah 5 tahun itu dia sekitar mungkin 40-50%. Jadi rentang usia 5 sampai 8 itu biasanya lebih sering terkena kayak gitu. Gejala klinisnya dia itu adalah 65% ada massa di abdomen. Jadi dia menyebutkan kalau didapatkan massa pada area sekitar abdomen, dia biasanya teraba keras atau terfiksir. Kenapa bisa teraba paling sering gejala klinisnya itu dia teraba massa di abdomen? Karena sebagian besar proliferasi dari tumor neuroblastoma ini dia berasal dari tumbuh di adrenal, di bagian medula dari adrenal seperti itu. Itulah sebabnya masanya paling sering dia terasa di abdomen. Ini juga ada hubungannya dengan adanya tumor marker yang khas, yaitu asam vanil mandelat. Jadi asam vanil mandelat ini dia sebuah kelompok kayak sejenis marker yang menandakan bahwa kalau dia meningkat, kemungkinan ini adalah neuroblastoma karena asam vanil mandelat ini kemudian dia yang akan menghasilkan katekolamin seperti norepinefrin, epinefrin ataupun apalagi satu itu dopamin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada soal dia bilang karena ini dia neuroblastoma ini dia punya penyakit yang biasanya dibedakan. Jadi ada nefroblastoma di slide selanjutnya nanti dibedakan. Jadi biasanya paling sering dibedakan tuh neuroblastoma dan nefroblastoma. Nah, yang paling teman-teman bisa membedakan itu adalah ini adanya tumor marker. Jadi kalau dia bilang asam vanil mandelatnya meningkat, itu berarti adalah neuroblastoma. Seperti itu. Nah, biasa ada penyerta berupa proptosis dan orbital ekimosis. Orbital ekimosis itu semacam
ekimosis atau hematoma di area orbitalnya, jadi dia kayak seperti mata panda. Itu biasanya karena adanya metastasis tumornya ke area rongga orbital atau ke area mata sebenarnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada soal anak-anak mau usia berapapun anak-anak, kalau dia bilang ada massa di abdomen, kemudian ada proptosis, ada orbital ekimosis, kemudian pada pemeriksaan tumor marker didapatkan asam vanil mandelatnya atau VMA-nya itu meningkat, berarti teman-teman bisa pikirkan kalau ini adalah diagnosisnya adalah neuroblastoma. Kayak gitu. Next. Nah, ini adalah temannya. Dia nefroblastoma atau biasa disebut dengan tumor Wilms. Jadi dia itu adalah tumor embrional ginjal yang berasal dari metanefros. Nah, kalau dari usia sih sebenarnya paling sering itu dia sekitar usia 3 tahun. Untuk gejala klinisnya dia ini sama juga, ada massa teraba di abdomen, tapi kalau nefroblastoma ini dia bisa bisa terfiksasi, bisa mobile sebenarnya. Tapi paling sering emang gejala klinis itu ada massa di abdomennya. Kemudian gejala lainnya itu biasa ada hematuri karena ginjal kan sistem urinarius seperti itu. Jadi biasa ada gejala urinarius seperti hematuri. Nah, ini yang membedakannya itu yang saya jelaskan tadi, dia tumor markernya adalah VMA-nya normal. Jadi kalau ada soal sama kayak tadi, anak-anak ada massa di abdomen teraba keras, ada kencing darah, tapi pada pemeriksaan tumor marker misalnya didapatkan VMA-nya normal, teman-teman bisa pikirkan kalau ini adalah nefroblastoma. Atau hafal juga nama lainnya Wilms tumor. Siapa tahu di option misalnya dia nggak tuliskan nefroblastoma, tapi biasanya dia tuliskan Wilms tumor. Jadi teman-teman harus sudah bisa membedakan antara neuroblastoma dan nefroblastoma. Sesingkat itu saja di tumor marker sih kalau untuk mempermudah buat diingat. Next. Oke, kemudian kita masuk ke tumor yang paling sering selanjutnya yaitu tumor THTKL. Jadi yang paling sering di area ruang lingkup THT kepala leher. Dia biasanya di sini ada kanker oral, laring dan nasofaring. Paling sering soal-soal dengan tumor THTKL itu dia pasti bercerita misalnya seorang laki-laki mungkin sekitar usia 40 sampai 50-an misalnya sering mengkonsumsi bukan sering mengkonsumsi, misalnya punya riwayat merokok atau punya riwayat merokok sehari bisa berapa batang, atau misalnya tinggal dengan perokok aktif selama berpuluh-puluh tahun misalnya, kayak gitu. Itu biasa skenario-nya seperti itu. Atau misalnya dia seorang pekerja lab di dalam laboratorium misalnya yang biasanya terpapar dengan bahan-bahan kimia seperti misalnya arsenik kayak gitu-gitu. Atau misalnya juga ada beberapa tumor atau cancer itu yang penyebabnya adalah virus. Virus. Ada nanti penjelasannya. Kemudian faktor risiko lainnya seperti pekerjaan manufaktur itu misalnya orang yang bekerja di area yang berhubungan dengan kayu-kayuan, mungkin pemotong kayu atau pembuat manufaktur atau benda-benda yang terbuat dari misalnya dari kayu seperti itu. Oke, next. Nah, yang pertama ini yang dibahas adalah ada admantinoma atau ameloblastoma. Dia adalah sejenis tumor rahang. Tumor rahang bisa maksila, bisa mandibula, tapi dia ini jinak dan tidak invasif. Dia bisa kena uni atau multilokular, bisa satu atau dua sisi, dan khasnya ini adalah dia pingpong fenomenon. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar pada area rahangnya itu sebenarnya kalau dilihat secara detail atau melalui misalnya foto itu ada seperti massa yang tumbuh di area entah maksila atau mandibula yang tampak seperti biasanya seukuran bola pingpong. Makanya biasanya khasnya itu pingpong fenomenon seperti itu. Jadi kalau ada soal kemudian dia sebutkan anak-anak atau usia dewasa misalnya tampak seperti bola pingpong pada area rahang, pada area pipi yang dirasakan tidak sakit, nah, itu biasanya diagnosisnya adalah admantinoma atau ameloblastoma. Oke, next. Kemudian selanjutnya adalah seanasofaring. Jadi seanasofaring ini merupakan tumor ganas dari ruang lingkup THT yang paling banyak.
bahkan sampai sekarang kalau nggak salah cyanosphorin itu paling sering karena itu tadi dari etiologinya bisa karena rokok, bisa karena virus, tapi kalau secara teori dibilangnya kalau cyanosphorin itu paling sering berhubungan dengan Epstein-Barr virus karena etiologinya itu virus. Jadi kalau ada soal terus ada gejala ini, gejala klinisnya ada epistaxis, pokoknya dia ada gejala THT, ada gejala telinga, ada gejala hidung, ada gejala laring, ada gejala faring, kayak gitu. Jadi misalnya dia ada epistaxis, ada obstruksi nasi, tersumbat hidungnya, obstruksi tuba, dia rasa pendengarannya tidak terlalu bagus, atau misalnya ada otalgia juga, nyeri pada telinga, atau ada sefalgia, atau ada suara serak, atau stridor misalnya. Biasanya itu adalah si anasofaring. Apalagi kalau misalnya dia tanyakan tuh biasanya kalau nggak salah etiologinya. Jadi biasanya dia tanya apa etiologi paling sering pada kasus ini. Itu ada semua sebenarnya sih virus, genetik, rokok, manufaktur, bahan kimia itu ada semua. Tapi yang paling sering itu penyebabnya adalah Epstein-Barr virus. Kayak gitu. Nah, untuk diagnosis si nasofaring itu untuk diagnosis definitif ya kita lakukan biopsi nasofaring. Jadi kita ambil bagian dari si cancer tersebut. Kemudian diagnosis lainnya itu bisa nasofaringoskopi dan ada titer viral kapsid antigen meningkat karena berhubungan dengan eh, itu tadi Epstein-Barr virus. Jadi peningkatan titer eh, virus. Kemudian kita ke CA laring. Yang ketiga, CA laring ini dia etiologi paling seringnya adalah rokok, alkoholik, tapi yang biasanya ditanyakan di soal itu adalah penyebab paling sering karena human papilloma virus. Patologinya itu dia 95% jenis CA-nya itu dia adalah karsinoma sel squamosa. Jadi ini jenis soalnya itu misalnya contohnya begini. Uh, ada seorang pria, misalnya dia datang dengan keluhan suaranya serak atau suaranya misalnya berubah, semakin berubah dari hari ke hari atau biasanya suaranya makin hilang. Kemudian dia ada keluhan hemoptisis, batuk darah atau berat badan menurun. Kalau berat badan menurun itu sebenarnya untuk semua kasus cancer biasanya khas berat badan yang menurun. Jadi semua cancer sebenarnya biasanya ada gejala klinis berupa berat badan yang menurun. Terus dia bilangnya bentuk soalnya bisa dua. Kalau dia tanyakan etiologi, bisa human papilloma virus. Tapi ini biasanya bentuk soalnya yang paling sering itu, kalau saya tidak salah, dia tanyakan jenis histopatologinya pada kasus karsinoma laring itu biasanya apa. Nah, jadi nanti teman-teman pilih jawabannya karsinoma sel squamosa karena secara teori dia memang 95% paling banyak jenisnya adalah karsinoma sel squamosa pada kasus kanker laring. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kemudian kita ke tumor tiroid. Jadi tumor tiroid itu atau kanker tiroid. Jadi kanker tiroid ini dia faktor resikonya dia biasanya ada riwayat radiasi pada area kepala dan leher, ada riwayat peningkatan TSH atau dia punya riwayat stroma atau nodul tiroid yang overgrowth atau maksudnya nodul tiroidnya itu tumbuh berlebihan seperti itu. Ini biasanya eh, bentuk soalnya itu kayak gini. Jadi misalnya ada laki-laki, dia ada mengatakan ada benjolan di leher misalnya yang muncul sudah 1 atau 2 tahun terakhir, yang benjolannya ini yang khasnya ya kalau untuk kita mendiagnosis tiroid itu tumornya, pokoknya dia harus tumornya itu harus ikut gerakan menelan. Karena kalau dia tidak ikut gerakan menelan berarti bukan tiroid, berarti bisa saja cancer pada area THT yang lainnya. Entah mau itu monosofaring atau laring, tapi kalau dia ikut gerakan menelan ini kemungkinan besar sudah pasti dia adalah masalahnya ada di tiroid, seperti itu. Dia sebutkan biasa dia ada paling sering tuh biasa dia ada riwayat pengobatan kemoterapi atau radioterapi sebelumnya, misalnya dia pernah ada eh, gangguan di otak, misalnya ada tumor di area otak, kemudian menjalani radioterapi selama 1 tahun misalnya, atau kemoterapi selama 1 tahun misalnya.
dan dinyatakan sudah sembuh total. Kemudian beberapa saat kemudian datang dengan keluhan atau beberapa tahun kemudian dia muncul ada benjolan di leher, ada yang ikut gerakan menelan. Nah, ini biasanya contoh-contoh soal untuk kasus diagnosis karsinoma tiroid. Seperti itu. Kalau secara klasifikasi karsinoma tiroid ini bisa dibedakan menjadi yang well differentiated, jadi yang diferensiasinya masih baik, yaitu ada tipe papila, tipe folikular, sama tipe medular. Kalau misalnya yang diferensiasinya buruk itu biasanya yang parah itu biasanya tipe yang anaplastik. Oke, kalau diagnosis itu tadi dia histopatologi ya. Oke, next. Oh, ini next lagi. Nah, kemudian kita masuk ke tumor muskuloskeletal. Tumor muskuloskeletal ini yang biasanya paling banyak di soal dan paling cukup hampir mirip gejala dari segi gejala klinis itu hampir mirip, tapi biasanya yang membedakan kalau tumor muskuloskeletal itu dia itu tadi ada pada pemeriksaan pada foto-foto radiologi itu ada nama-nama khasnya. Jadi itu yang kalau teman-teman mau itu yang teman-teman bisa ingat atau hafal untuk menentukan kalau ada tanda ini kemungkinan diagnosis tumor muskuloskeletal yang ini. Kayak gitu. Nah, untuk gejala klinisnya biasanya ya tumor muskuloskeletal, jadi dia bisa kena di bagian manapun yang ada tulang sebenarnya, tapi biasanya paling sering dia pada tulang-tulang panjang ya. Ya pokoknya yang ekstremitas atas, ekstremitas bawah, bisa juga pada area bokong juga bisa. Kemudian paling sering kalau yang dibahas untuk tumor muskuloskeletal itu dia yang bersifat ganas sebenarnya. Jadi biasanya benjolan yang ganas itu kan kita untuk membedakan apakah benjolan ini dia ganas atau misalnya jinak, itu kita lihat dari diferensiasi tumornya. Misalnya kalau tumornya dia rata, kemudian permukaannya rata, apa misalnya dia immobile, tidak nyeri, itu biasanya kita pikirkan ini masih jinak. Mau benjolan apapun sebenarnya ini kemungkinan masih jinak. Tapi kalau baru dari penampakan misalnya sudah lihat berbenjol-benjol, kemudian biasanya kalau ganas itu biasanya banyak sih kayak muncul beberapa. Kemudian terasa nyeri atau sakit sekali dan biasanya dia keras sekali kayak terfiksir, itu kemungkinan tipe benjolan yang ganas seperti itu. Kemudian ini nyeri hebat malam hari, ini biasanya gejala-gejala yang biasanya muncul pada soal juga itu biasanya dia sebutkan kalau dia rasakan sakit atau nyerinya itu biasanya lebih parah kalau malam hari. Kemudian dia kulit tampak mengkilap, kemudian ada pelebaran vena perifer, dan yang paling sering itu dia ada riwayat trauma. Jadi biasanya semua tumor-tumor muskuloskeletal itu dia skenario-nya itu dia pasti ada riwayat trauma, mau riwayat jatuh, terpeleset, dan lain sebagainya. Pokoknya trauma. Next. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini beberapa jenis kasus tumor muskuloskeletal yang teman-teman bisa bedakan dia dari segi imaging. Kalau kondrosarkoma, jadi kondrosarkoma itu dia adalah tipe kanker tulang yang terbentuk dari jenis tulang rawan. Dari tulang rawan. Itu biasanya dia skenarionya hampir sama. Pokoknya semua tumor muskuloskeletal itu punya skenario yang hampir sama. Tapi pada pemeriksaan imagingnya itu dia biasanya disebutkan kalau pada foto X-ray tampak gambaran salt and pepper atau tampak gambaran popcorn. Nah, ini jadi teman-teman hafal kalau mau untuk memudahkan biar tidak terbalik-balik apakah ini kondrosarkoma, osteosarkoma, dan lain sebagainya. Ini yang paling sering muncul juga kondrosarkoma karena khas untuk secara imagingnya. Kemudian kalau osteoblastoma itu sebenarnya dia jenis tumor yang muncul pada osteoid. Jadi osteoid itu kan dia tumor pembentuk bukan tumor pembentuk, kayak dia pembentuk tulang osteoid. Biasanya dia muncul pada osteoid, tapi dari untuk kasusnya sendiri sebenarnya jarang sih untuk osteoblastoma. Tapi kalau secara imaging ini dia merupakan imagingnya itu
Osteolitik yang dikelilingi reaktif zone tipis ini agak jarang muncul soalnya, tidak terlalu ini karena itu tadi tidak terlalu khas, jadi biasanya tidak soalnya tidak ada. Kemudian osteosarkoma, kalau osteosarkoma itu dia tumor ganas pada tulang yang gambaran khasnya itu dia sunburst appearance dan triangle Codman. Ini juga biasanya sering muncul. Jadi harus bedakan antara kondrosarkoma sama osteosarkoma. Karena ini dua yang paling sering muncul untuk jenis kasus tumor muskuloskeletal. Kayak gitu. Kemudian yang keempat ada osteoklastoma. Jadi osteoklastoma itu dia tuh giant cell tumor, tumor yang muncul pada zone atau pada area osteoklastik, pada penghancuran tulang. Ini biasanya gambaran imagingnya itu bubble shock appearance. Kemudian ada osteoid osteoma, ini jarang juga, dan ada osteokondroma. Ini juga jarang. Pokoknya yang paling sering itu kondrosarkoma, osteosarkoma, sama osteoklastoma. Pokoknya yang paling khas imagingnya itu biasa yang paling sering muncul. Karena jadi teman-teman kalau bisa jangan terkecoh di tumor muskuloskeletal ini. Next. Kemudian kita ke tumor urologi. Jadi tumor urologi itu yang pertama adalah tumor buli-buli. Tumor buli-buli gejala klinisnya biasanya karena dia di vesika urinaria pasti ada riwayat hematuria yang berulang, yang sering, yang tidak ditahu penyebabnya karena apa. Dia pernah riwayat vesikulitiasis. Jadi misalnya skenario-nya laki-laki sekitar usia 50-60-an, sering mengeluhkan misalnya kencing darah yang tidak kunjung berhenti, kemudian misalnya pada usia muda pernah ada riwayat terdiagnosis ada batu di area beberapa bulan terakhir, misalnya nafsu makan menurun, berat badan menurun. Nah, itu biasanya ditanyakan apa diagnosisnya, atau biasanya paling sering jenis soalnya itu dia tanyakan dia terdiagnosis sebagai tumor buli-buli. Nah, tumor buli-buli secara histopatologi paling sering jenis dari tumor buli-buli adalah ini yang paling sering ya. Jadi kalau ada soal seperti itu jawabannya adalah transisional sel squamosa. 90% tumor buli-buli itu dia secara histopatologi jenisnya adalah transisional sel squamosa. Ini salah satu jenis soal juga untuk kasus tumor buli-buli. Oke, next. Oke, kemudian ada CA prostat atau cancer prostat. Dia biasanya kalau prostat baik mau cancer, baik mau BPH, itu pasti ada gejala kencing tapi tidak puas, kayak kencing tapi misalnya pancaran kencingnya tidak terlalu bagus begitu. Rasa tidak puas kalau buang air kencing itu buang air kecil tuh kayak selalu kayak selalu masih mau keluar tapi misalnya sudah tidak ada, seperti itu. Biasanya juga ada nyeri pada bagian belakang di sekitar pantat. Nah, itu kalau untuk membedakan apakah dia BPH atau dia kanker prostat, biasa pemeriksaan yang kita gunakan yaitu adalah colok dubur. Jadi dari colok dubur itu sebenarnya teman-teman sudah bisa raba prostat itu lebih kalau di orang asli itu dia lebih ke arah belakang, dan dia kayak kalau kita mau raba atau kita mau rectal touche itu kita harus putar 24 bukan 24, kayak 360 derajat. Kita putar itu tangan di dalam rektum itu 360 derajat. Sebenarnya untuk cari kelainan lain juga, misalnya atau kalau pada area-area tumor gastrointestinal seperti itu, atau pada area-area urologi. Pokoknya kalau urologi, gastro itu wajib, kalau secara klinis wajib kita lakukan rectal touche. Bisa dibedakan kalau misalnya tampak pembesaran, itu pun pembesaran dari prostat itu dia sebenarnya ada gradingnya. Jadi semakin susah kita raba dengan jari, kemungkinan pembesarannya semakin besar. Seperti itu. Biasa dia teraba ada benjolan, ada yang membesar tapi misalnya permukaannya rata, tidak berbenjol-benjol. Kemudian pas kita cabut misalnya dia tidak ada
darah, tidak ada lendir, tidak ada darah, itu biasanya masih BPH. Tapi kalau misalnya kita sudah colok dubur, sudah ada tanda-tanda keganasan, misalnya seperti yang berbenjol-benjol, misalnya pasiennya baru kita pegang, dia sudah kayak ekspresi wajahnya sudah kesakitan, kemudian pas kita keluarkan tangan tak, itu misalnya ada lendir atau darah cukup banyak, nah itu kemungkinan ini adalah kasus kanker prostat. Segampang itu, semudah itu untuk membedakan apakah ini BPH atau kanker prostat. Kemudian biasanya kalau kanker prostat ada tumor markernya yaitu PSA. Oke, next. Oke, kemudian tumor gastrointestinal. Tumor gastrointestinal yang pertama yang paling sering muncul di ujian itu adalah CA esophagus, kanker esophagus. Kayaknya mirip-mirip soal yang kalau nggak salah ingat di blok gastro itu ada juga semacam soal-soal tentang kanker esophagus. Faktor risikonya biasanya, pokoknya kalau gastrointestinal itu paling sering biasanya karena alkoholik juga. Jadi orang yang minum alkohol itu biasa berpotensi jadi jenis kanker apapun di gastrointestinal, mau esophagus bisa, mau gaster bisa, mau hepar bisa, mau kolon bisa, kayak gitu. Tapi biasanya yang saluran cerna atas itu paling sering. Kemudian dia biasanya ini apa dia tinggi nitrit atau nitrosamin. Jadi nitrit atau nitrosamin ini dia terdapat di beberapa makanan sih sebenarnya kayak olahan daging-dagingan ataupun misalnya ikan-ikan asin, minuman-minuman beralkohol pun ada kandungan ininya nitrosaminnya seperti itu. Makanya saling berkaitan di antara satu faktor risiko dengan faktor risiko lainnya. Kemudian gejala klinisnya ada keluhan sulit menelan, ada misalnya keluhan muntah darah, dan untuk jenis soalnya biasanya sih sebenarnya dia tanyakan adalah bentuk histopatologi. Jadi kalau misalnya soalnya bilang misalnya laki-laki sekitar usia 30-an, dia punya riwayat minum alkohol misalnya dalam seminggu bisa berapa kali, kemudian sekarang datang dengan keluhan misalnya berat badan turun, ada muntah darah, ada keluhan sulit menelan, diagnosis dari kasus ini adalah kanker esophagus. Atau misalnya dia sebutkan setelah pergi ke dokter terdiagnosis ada kanker pada esophagus. Secara histopatologi pada bagian sepertiga distal esophagus jenis kanker yang sering teman-teman jenis kanker yang sering muncul pada sepertiga distal dari esophagus adalah jenis jawabannya adalah adenokarsinoma. Kalau misalnya dia bilang pada 2/3 proksimal dari esophagus itu biasanya jenisnya adalah squamous cell carcinoma. Jadi teman-teman harus hafal kalau bisa, karena biasanya ini yang membedakan. Atau biasanya dia sebutkan juga untuk mendiagnosis kasus kanker esophagus atau untuk mendiagnosis kanker di atas, maka dilakukan upper endoskopi plus biopsi. Upper endoskopi untuk apa? Untuk kita lihat bagian saluran cerna bagian atasnya akan ditelusuri dengan endoskopi. Setelah itu kita lakukan biopsi, diambil jaringannya untuk dilihat tadi secara histopatologi. Kayak gitu. Oke, next. Kemudian jenis kanker apa? Tumor kedua yang paling sering pada gastrointestinal yaitu adalah adenokarsinoma gaster. Dia lokasi terseringnya itu di antrum. Jadi di antara anatomi gaster yang antrum, corpus, fundus atau kardiak paling sering dia terletak di antrum. Karena secara anatomis ya. Kemudian gejala klinisnya biasanya dia merasakan cepat kenyang saat makan, walaupun makannya hanya sedikit. Kemudian ada penurunan BB dan biasa ada heartburn atau semacam rasa terbakar karena biasanya terjadi reflux. Kalau pempisnya dia ada trousseau sign atau ada benjolan di area limfe pada daerah supraklavikular dan ada misalnya benjolan pada umbilikus atau sister Joseph sign. Coba next. Nah ini yang sebelah kiri ini adalah trousseau sign atau Virchow's knot. Ini benjolan pada kelenjar
limfe di area supraklavikular, dan yang sebelah kanan ini yang di umbilikus itu adalah Sister Joseph. Jadi biasanya jenis soalnya pasien datang dengan keluhan misalnya cepat merasakan kenyang makan, kemudian sering merasakan rasa terbakar pada area dada, pada pemeriksaan fisik yang mendukung untuk mendiagnosis kasus adenokarsinoma gaster adalah ada itu dia sebutkan Troisier sign, B sign, C sign, D sign kayak gitu. Jadi teman-teman pilihnya adalah dua ini. Kalau bukan Troisier sign, pilih Sister Joseph sign karena ini yang paling sering untuk kasus adenokarsinoma gaster. Atau kalau misalnya nggak ada apa tadi Troisier sign, biasa nama lainnya adalah Virchow's knot. Kayak gitu bentuk soalnya. Atau juga bentuk soalnya bisa itu tadi lokasi tersering yang terjadi adenokarsinoma gaster di antara ini adalah antrum, korpus, kardiak, fundus. Nah, teman-teman pilihnya antrum. Kayak gitu, itu soal tentang adenokarsinoma gaster. Kalau nggak salah bisa dua seperti itu. Coba baca soal-soal tahun, kalau belajar baca soal-soal dari 2 tahun sebelum kalian. Kayak gitu. Jangan cuma satu, biar membandingkan dari 2 tahun terakhir kira-kira sama enggak, kayak gitu. Oke, next. Oke, kemudian kita ke neoplasma hepar atau tumor di hepar, cancer di hepar. Dia secara etiologi bisa ada riwayat infeksi hepatitis C dan B yang kronis atau alkoholik. Jadi kalau tumor-tumor di hepar itu biasanya dia sebutkan ada gejala-gejala hepatitis atau pernah misalnya terdiagnosis hepatitis, misalnya hepatitis C atau hepatitis B. Ada gejala klinis berupa jaundice atau icterus, biasa ada apa namanya teraba massa, ada bruits, ada penurunan berat badan, atau misalnya pokoknya ada gejala gastrointestinal lainnya, misalnya mual, muntah, seperti itu. Untuk marker dari tumor hepar itu biasanya adalah peningkatan AFP. Jadi kalau belajar di onko juga itu harus tahu tumor-tumor marker karena banyak jenis kasus onkologi itu ada tumor markernya tersendiri. Yang misalnya kalau ini meningkat, ini diagnosisnya seperti ini. Seperti itu. Walaupun ada beberapa tumor marker yang dia bisa menandai beberapa jenis tumor, jadi tidak bisa langsung kalau misalnya tumor marker ini yang meningkat langsung terdiagnosis A misalnya tidak, karena dia bisa punya beberapa diagnosis kalau misalnya tumor marker itu yang meningkat seperti itu. Tapi umumnya untuk tiap penyakit tuh enggak tiap penyakit sih, ada beberapa penyakit yang punya tumor marker yang khas. Contohnya kayak tadi yang cancer prostat, biasanya itu kalau PSA meningkat itu biasanya sudah pasti adalah cancer prostat seperti itu. Next. Kemudian tumor kolon. Kalau tumor kolon itu paling sering di area sigmoid. Ada yang tahu kenapa paling sering di area sigmoid? Karena itu sebenarnya bukan proses, kayak anatomisnya. Kan kalau dari ascendant terus ke transversal itu lumen-lumennya itu masih bisa dibilang masih agak besar-besar. Tapi kalau dia semakin ke distal, semakin ke descendant, semakin ke apa dulu sigmoid sama mau ke rektum, itu biasanya lumen-lumen distalnya itu semakin menyempit, kayak kaliber lumennya itu makin menyempit. Makanya paling sering apa tumor kolon itu atau kanker kolon itu biasa terjadi di area rectosigmoid atau mungkin sekitaran kolon descendens kayak gitu. Biasanya gejala klinisnya bisa ada gangguan BAB yang misalnya disertai dengan darah. Kemudian dibuktikan dengan pada pemeriksaan CT scan abdomen ditemukan ada massa. Dan terapinya ini biasanya kita lakukan operatif. Setelah di terapi operatif diangkat kansernya, baru kita lakukan kemoterapi dan radiasi. Ini kemarin juga ada di soal ujian, dia tanyakan apa terapi utamanya atau bukan atau terapi pertamanya. Jadi kalau ada kasus tumor kolon, terapi pertama yang dilakukan adalah apa? Operatif, kemoterapi, radioterapi. Nah, urutannya biasanya kita lakukan operatif dulu. Setelah dioperasi, diangkat tumornya, baru kita lakukan kemoterapi dan radioterapi. Kayak gitu, itu biasanya jenis soalnya ya. Dia tanyakan terapi mana yang akan lebih dulu dilakukan.
kayak gitu. Oke, next. Oke, kemudian ada tumor otak dan medula spinalis. Jadi tumor otak dan medula spinalis ini juga cukup banyak juga jenis soalnya. Jadi harus baca baca tuntas juga slide-slide-nya. Tumor otak etiologinya bisa karena apa? Bisa karena perubahan sel normal tidak terbentuk. Ini tadi yang kembali ke hal-hal yang bisa memicu atau yang 4 gen yang mempengaruhi siklus sel. Itu salah satunya ada protoonkogen. Nah, ketika protoonkogen tadi misalnya dia bermutasi menjadi onkogen. Nah, berarti sel normal yang harusnya dia tumbuhnya normal, dia malah bermutasi atau berdiferensiasi atau berproliferasi menjadi sebuah keganasan. Bisa juga karena inaktivasi tumor supresor gen. Yang fungsinya tumor supresor gen itu yang tadi menghambat apabila proliferasi dari sebuah sel itu sudah terlalu over growth atau sudah terlebihan, maka biasanya akan teraktivasi. Tapi kalau pada kasus-kasus tumor supresor gennya terinaktivasi, berarti tidak ada yang akan menghambat pertumbuhan yang abnormal itu, seperti itu. Atau overekspresi dari growth factor, ini sama juga proto-onkogen yang berdiferensiasi atau bermutasi. Kemudian ada iradiasi di area kranial, mungkin sering terpapar sinar-sinar radiasi di area kepala, dan ada pada kasus-kasus imunosupresan. Gejala klinisnya apa? Gejala klinisnya karena dia di otak sudah pasti ada tanda-tanda defisit neurologis, ada kelemahan motorik, dia misalnya penurunan kesadaran, unconscious, kemudian atau apakah entah dia mau delirium kah, atau misalnya mau koma, mau somnolence, stupor, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya juga dia ada seizure atau ada kejang, dan biasanya ada nyeri kepala hebat atau cephalgia. Ini biasanya kalau di soal dia gejala klinis yang paling sering muncul itu ini kayak kelemahan motorik, kemudian penurunan kesadaran atau level GCS-nya misalnya berkurang, menurun, kemudian ada kejang dan ada nyeri kepala. Next. Nah, ini ya juga teman-teman harus tahu pembagiannya karena paling banyak juga biasa muncul. Jadi kalau harus tahu kalau tumor otak yang sering muncul pada dewasa itu ada apa, kalau pada anak ada apa. Jadi pada orang dewasa itu yang paling sering muncul ada astrositoma atau glioma, kemudian ada jenis metastasik dan ada metastatik, dan ada jenis meningioma. Kalau jenis astrositoma atau glioma ini dia yang paling paling sering muncul pada orang dewasa. Kalau misalnya metastatik ini dia karena metastasis. Jadi tumor otak yang bukan tumor primernya bukan di otak, tapi misalnya paling sering tumor primernya itu misalnya ada di paru-paru. Kemudian dia menyebar atau bermetastasis ke otak. Nah, ini yang tipe metastatik. Kemudian dia ada meningioma. Kalau meningioma ini yang dari antara ketiga tumor ini yang memiliki prognosis paling baik itu yang meningioma. Kemudian kalau pada anak-anak paling sering adalah meduloblastoma dan ada cerebellar astrositoma. Kalau meduloblastoma itu biasa khasnya disebutkan ada cerebellar sign, jadi ada gangguan-gangguan pada cerebellum, gejala-gejala gangguan pada cerebellum. Kayak gitu. Jadi harus tahu kalau yang pada dewasa ada apa-apa, kalau yang pada anak-anak ada apa-apa. Oke, kemudian kita ke tumor medula spinalis. Nah, jadi kalau tumor medula spinalis itu dia terbagi menjadi ada yang ekstradural, ada yang intradural. Kalau yang ekstradural itu maksudnya dia yang lokasi tumornya berada di luar dari dura mater. Kalau intradural dia yang berada di dalam dura mater, tapi terbagi lagi menjadi dua, ada yang intramedular di dalam medula, ada yang ekstramedular di luar medula. Kalau misalnya contoh-contohnya, kalau yang kalau yang ekstradural itu biasanya tipenya yang metastatik. Dia hampir mirip dengan tumor otak tadi karena saling berkesinambungan. Kalau ekstradural itu dia contohnya yang metastatik. Kalau intradural yang intramedular itu astrositoma kayak gitu. Oke, kemudian kalau dari gejala klinisnya biasanya
tergantung di mana kompresi nervusnya, karena kan medula spinalis itu panjang, jadi tergantung kompresi nervusnya itu di area mana. Kemudian biasanya dia ada nyeri, dia ada keluhan seperti parese, kemudian ada keluhan kram atau gangguan sensoris atau kehilangan sensoris, kemudian ada back pain dan ada cauda equina syndrome yang gejalanya itu kalau nggak salah ada yang red flag, ada yang yellow flag gitu. Kemudian secara imaging untuk mendukung tumor medula spinalis, yang paling bagus adalah dilakukan magnetic resonance imaging atau MRI. Next. Oke, kemudian kita masuk ke tumor ginekologi. Jadi tumor ginekologi ini mungkin teman-teman sudah dapatkan di blog Repro atau mungkin di blog Uro juga kayaknya ada beberapa. Kalau yang pertama itu adalah kondiloma acuminata. Jadi kondiloma acuminata dia ini kan jenis karena infeksi. Dia biasanya etiologinya karena HPV 6 dan 11 penyebabnya kondiloma acuminata. Gejala khasnya itu biasanya dia ada benjolan kecil seperti jengker ayam pada area kemaluan. Dan biasanya juga dirasakan gatal. Ini biasa jenis soalnya ya misalnya kayak misalnya perempuan, kemudian usia yang memiliki usia yang reproduktif, kemudian merasakan ada keluhan gatal pada area kemaluan, kemudian pada pemeriksaan didapatkan ada benjolan seperti jengger ayam. Apakah etiologi paling sering dari kasus ini? Itu biasanya bentuk soalnya. Jadi paling sering HPV 6 dan 11. Diagnosisnya kondiloma acuminata. Next. Oke, kemudian ada kista dan abses Bartolini. Jadi kalau pus itu biasanya dia sudah berkembang menjadi abses. Insidensinya paling sering pada produktif 20 sampai 29 tahun. Etiologi paling sering itu dia karena infeksi et causa Neisseria gonorrhea. Jadi dia infeksi bakteri gonore. Biasa keluhan atau gejala klinisnya itu ada bengkak atau vulva swelling, demam-demamnya itu demam subfebris dan ada dispareunia atau sakit ketika berhubungan. Biasanya itu dia jenis soalnya ada perempuan sekitar usia 20 tahun datang mengeluhkan ada bengkak pada area kemaluan, demam sudah misalnya 3 hari terakhir dan saat berhubungan seksual misalnya dengan suaminya beberapa hari yang lalu terasa sangat sakit. Pada kasus ini yang menjadi etiologi pada dia kasus di atas adalah biasanya itu jawabannya adalah Neisseria gonorrhea. Seperti itu misalnya contoh soal dari misalnya kista atau abses Bartolini. Kalau misalnya dia disertai dengan gonore juga bisa dan itu biasanya akan menjadi abses. Jadi biasa kalau jadi abses ya kita butuh tindakan operatif seperti misalnya kita drainase absesnya atau kita drainase pusnya. Seperti itu kita keluarkan pusnya, nanahnya. Terapinya kita berikan terapi antibiotik dan anti nyeri kalau butuh. Dan terapi simptomatik lainnya misalnya seperti antipiretik kayak gitu. Next. Kemudian ada karsinoma endometrium. Dia biasanya insidensi pada wanita-wanita usia tua yang sudah mendekati menopause sekitar 40 sampai 50-an. Dia gejala klinisnya paling sering adalah sering keluar darah dari vagina yang bukan pada siklus haidnya. Seperti itu, apalagi pada kasus-kasus yang misalnya dia sudah berhenti haid atau sudah menopause, dia biasanya mengeluhkan sering keluar darah dari area vagina. Biasanya ini dia jenis soalnya tata laksananya kalau nggak salah dia tanyakan. Jadi pada kasus di atas terdiagnosis sebagai karsinoma endometrium. Tata laksana yang dilakukan adalah jadi dilakukan kuretase. Jadi di endometriumnya itu dilakukan kuretase. Jadi kayak dikikis area endometrium. Pokoknya dikikis benjolan-benjolannya. Dia dilakukan kuretase. Setelah itu baru dilakukan terapi lain, entah apakah di radioterapi atau misalnya di kemoterapi. Kayak gitu. Ini biasanya etiologinya karena faktor hormonal, penyebab hormonal.
Next. Kemudian CA cervix. CA cervix ini etiologinya HPV 16 dan 18, jadi jangan tertukar. Kalau kondiloma acuminata itu dia 6 dan 11. Kalau CA cervix itu dia HPV 16 dan 18. Untuk faktor resikonya itu paling sering adalah karena menikah muda. Ada yang tahu kenapa faktor resiko pada CA cervix itu dia adalah riwayat nikah muda? Karena apa? Ada yang tahu? Ini kasusnya banyak. belum siap organ-organnya tuh. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Mungkin ini secara histologi. Ini CA cervix banyak ya, maksudnya kalau nanti teman-teman di Opjin kebanyakan atau di C Yusuf itu biasanya ada orang yang masih usia 20 tapi misalnya kayak anaknya sudah 4 kayak gitu. Maksudnya kayak sekitar usia 21, 22, 23 tapi misalnya anaknya sudah 4, sudah 5, banyak. Di Goa banyak sih seperti itu. Itu kenapa? Karena ini ada cervix itu kan ada zona transisi yang dari kolumner mau jadi squamosa. Nah, di zona transisi itu kalau misalnya dia masih muda, dia itu masih terbuka. Jadi misalnya kalau dia berhubungan itu masih terbuka. Begitu dia mulai dewasa usianya, itu biasanya bagiannya itu akan tertutup, zona akan menutup. Jadi di area situ itu yang rentan berkembang menjadi cervix seperti itu. Itu saya pernah dijelaskan sama dokterku dan saya tidak pernah lupa itu waktu di tutor karena adanya zona transisi itu yang pada usia muda itu kan masih membuka. Jadi kalau dia keseringan berhubungan atau misalnya dia sudah riwayat nikah muda misalnya, pada usianya yang mulai 30-an itu bisa dia mulai terkena kanker cervix kayak gitu. Kemudian dia secara gejala klinisnya bisa ada keluhan misalnya keputihan berulang dan berbau, mirip-mirip dengan kasus-kasus IMS, atau mungkin dia bisa berawal dari kasus IMS pada awalnya. Kemudian dia bisa jadi berkembang jadi PID, kemudian lama-lama misalnya bisa jadi CA cervix. Kalau misalnya kayak dia infeksinya ascending naik ke arah cervix misalnya. Untuk diagnosisnya kita lakukan pap smear. Pap smear adalah diagnosis paling awal dan yang paling bisa dilakukan. Kalau misalnya ada kasus-kasus dengan keputihan berulang dan bau, kita lakukan pap smear, entah pap smear ataupun IPA. Nanti kayaknya di CSL 5 deh untuk teknik pap smear dan IPA. Kemudian untuk terapinya itu yang pertama biasanya kita observasi dan follow up dulu, berikan terapi-terapi simptomatik. Kemudian setelah itu kalau misalnya tidak mengalami pengurangan, dilakukan krioterapi atau laser. Dan yang terakhir itu biasanya pasien-pasien datang dengan misalnya saat stadium kansernya itu misalnya dia sudah stadium-stadium akhir, jadi ya mau tidak mau kita lakukan histerektomi atau pengangkatan dari kandungannya. Kayak gitu. Oke, next. Next. Oke, kemudian kita ke kanker payudara, kanker atau CA mama. Ini juga salah satu kanker paling banyak ya, kanker paling banyak pada wanita. Nanti kalau teman-teman di bedah ini paling banyak di Syekh Yusuf itu dalam seminggu itu pasti ada saja orang mau operasi tumor payudara, kanker payudara, kayak gitu. Paling sering, paling banyak usia-usia, bahkan saya pernah dapat pasien yang usianya kayaknya belum 20-an, kayak 17 atau 18 sudah ada benjolan di payudaranya, 2 atau 3 kalau nggak salah waktu itu. Itu karena kebiasaan junk food, kebiasaan makan junk food. Mamanya pernah cerita kalau dia itu tidak mau kalau nggak, pokoknya yang junk food KFC McD dia nggak mau makan kalau bukan itu makanannya. Kayak gitu, padahal dia masih sekitar 17-an, 18-an, lebih muda dari kalian. Jadi sekarang faktor-faktor lingkungan dan lain sebagainya itu sudah menjadi faktor predisposisi berkembangnya sebuah kanker. Jadi ya memang kita harus membarrier atau memproteksi diri sebaik mungkin. Nah biasanya pasiennya datang dengan benjolan pada payudara. Kalau misalnya jenis-jenis yang tumor, yang FAM, itu biasanya masih benjolan biasa saja kayak
Itu kan ada tekniknya untuk, makanya kayak dianjurkan mungkin di CSL 5 juga kalian diajar untuk dilakukan teknik sadari. Jadi pada perempuan itu kalau misalnya dia di kamar mandi atau misalnya dia berkaca, bercermin, misalnya ganti pakaian, itu dianjurkan untuk selalu untuk setidaknya bisa melakukan teknik sadari. Itu maksudnya kayak dia melakukan perabaan sendiri pada payudaranya, karena itu tadi pada usia berapapun pernah tahu apakah kita punya faktor predisposisi sebuah kanker atau tidak. Jadi beberapa orang itu tahu dia ada tumor di payudaranya karena itu kayak dia rasa kayak kok ada benjolan ya di area payudara begitu. Kayak dia tidak sengaja dapat begitu, bukan dengan kasus-kasus yang misalnya sudah besar baru dia datang, tidak, biasanya itu mereka kayak sadar maksudnya, atau mereka aware dengan dirinya begitu. Jadi mereka coba-coba lakukan pemeriksaan sendiri, kemudian misalnya mereka rasa kayak ada ganjal begitu, kayak rasa tidak nyaman di payudara atau terasa sakit awalnya, kemudian pas mereka raba, oh ternyata memang ada benjolan, biasa sampai 2 sampai 3. Jadi biasanya itu uh, pasien sini lagi di sebelah atas kayak gitu, di sebelah kiri kayak gitu. Biasanya mereka tahu. Kalau misalnya dia sudah jatuh ke keadaan yang cancer, itu biasanya sudah ada bloody discharge, sudah ada pengeluaran darah, sudah ada terjadi retraksi papila mama kayak gitu. Pokoknya kalau cancer, namanya cancer, itu dia pasti sudah jatuh dalam keadaan yang benar-benar buruk kayak gitu. Biasanya juga itu kalau masih usia-usia muda biasa masih sekedar tumor payudara, tapi kalau sudah usia-usia lanjut itu paling sering cancer CA payudara, walaupun untuk mendiagnosisnya tetap berdasarkan histopatologi. Nah, untuk terapinya kita lihat berdasarkan apakah ada pembesaran kelenjar getah bening pada aksila atau tidak. Kalau misalnya dia cuman kita simple mastektomi, jadi simple mastektomi itu diangkat payudaranya, diangkat nipelnya, areolanya, jaringan sekitar, tapi tidak dengan kelenjar getah bening aksilanya. Tapi kalau misalnya ada pembesaran kelenjar getah bening, berarti itu kita lakukannya bukan simple mastektomi lagi, tapi sudah modified radial mastektomi. Jadi diangkat payudaranya, diangkat nipelnya, diangkat areolanya, diangkat kulit di sekitarnya, dan diangkat juga kelenjar getah bening di aksila. Jadi kayak cukup besar diangkatnya, cukup besar dia dibedah sampai mau di area aksila pembedahannya. Kayak gitu. Itu biasanya cancer payudara, biasa soal-soalnya pasti khas sekali. Biasanya menanyakan terapinya, makanya tahu kalau ada pembesaran KGB, teknik yang dilakukan adalah modified radial mastectomy. Kalau yang ada pembesaran, kalau misalnya tidak ada pembesaran KGB, yang dilakukan adalah simple mastectomy. Oke, next. Nah, kemudian kita ke psiko-onkologi. Jadi kalau biasanya orang-orang dengan cancer itu, dia pasti hampir semua itu pasti ada terganggu psikisnya. Nah, ini yang diklasifikasikan sama Kubler dan Ross, ada menjadi 5 tahapan. Jadi biasanya orang-orang dengan cancer itu saat terdiagnosis mereka pertama denial. Jadi kayak mereka menyangkal ketika didiagnosis dokter, oh tidak mungkin dok, saya tidak mungkin seperti ini. Saya tidak percaya, pasti kita salah. Coba ulangi lagi pemeriksaannya. Atau misalnya mereka berpindah dokter, saya tidak percaya sama kita. Pasti kita dokter tidak pintar. Pindah lagi ke dokter satu. Pokoknya dia kayak masih denial terhadap dirinya. Kemudian lama-lama dia akan masuk ke tahap yang anger. Jadi dia akan marah, dia akan frustasi, dia kayak nggak terima dirinya kalau cancer kayak gitu. Jadi dia marah pada diri, dia marah sama lingkungannya, dia marah sama Tuhan, kenapa harus dirinya yang cancer kayak gitu. Jadi ini di tahap ini disebut anger. Kemudian ada yang bargaining, itu yang putus asa atau pasrah, itu dia biasanya sudah ke tahap yang kayak dia sudah terserah mau apa yang terjadi dengan dirinya, dia sudah putus asa, dia sudah pasrah mau misalnya, apalagi kalau misalnya kayak dia sudah terdiagnosis misalnya cancer yang stadium-stadium akhir, itu sudah masuk di fase ini, dan biasanya berlanjutan dengan fase depresi. Biasa akan muncul gejala-gejala depresi yang menjadi penyendiri, murung, gampang sedih, yang tadinya dia orang yang ceria, yang misalnya karirnya bagus atau sekolahnya bagus, ketika dia terdiagnosis cancer, biasanya dia akan menarik diri dari lingkungan. Karena itu tadi dia biasanya masuk ke tahap fase depresi. Tapi pada beberapa orang yang berhasil misalnya dia dapat support system dari keluarga atau dari orang terdekat,
yang secara religius, misalnya dia bagus agamanya, itu biasanya dia akan ada di fase acceptance, atau dia akan berdamai dengan dirinya dan menerima penyakitnya, dan lebih kuat lagi untuk menghadapi penyakitnya, karena memang orang-orang yang dengan cancer itu yang mereka memang butuhkan adalah support support dari orang-orang sekitarnya sih, seperti itu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan eh, psikoonkologi berdasarkan klasifikasi dari Kubler dan Ross. Ini soalnya biasanya ada sampai 2 sampai 3 soal, cukup panjang biasanya skenario soalnya, tapi kayak teman-teman kalau baca skenario-nya pasti akan paham kayak, oh dia ada di tahap yang denial, oh dia ada di tahap yang acceptance, dia ada di tahap yang bargaining, kayak gitu. Jadi hafal 5 fase ini, kemudian karena biasanya skenario-nya muncul sekitar 2 atau 3 soal tentang psikoonkologi. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tumor marker yang teman-teman bisa hafalkan karena menandakan sebuah diagnosis. Jadi kalau misalnya ada tumor marker ini sebenarnya langsung bisa didiagnosis, oh ini tumornya di hepar, oh ini bisa tumornya di uterus. Ini kalau AFP itu hepar, tapi bisa juga kalau nggak salah bisa juga beberapa organ yang lain. Kalau CA199 itu bisa pankreas, bisa empedu. Kalau CA125 itu uterus. Kalau CEA ini banyak banyak organ sih, tapi biasanya gastrointestinal dan biasanya dahas. Kalau beta HCG itu dia bukan tuh semacam marker juga sih. Itu untuk ovarium. Kalau dia cifra 21.1 itu paru. Kalau dia CA153 payudara, kalau dia PSA prostat, kalau VMA vanil mandelic acid dia neuroblastoma, kalau dia CA724 itu gaster, kalau IgA anti EBV VCA itu nasofaring. Biasanya yang paling sering itu CA199 yang pankreas, kemudian CA125 uterus, kemudian CA153 payudara, PSA prostat, sama PMA neuroblastoma. Itu yang biasanya tumor marker paling sering yang muncul di soal. Kalau saya tidak salah ingat ya. Gitu. Oke, ini bisa dihafal sih sebenarnya karena cukup ini biar tidak terputar-putar, apalagi yang CA-CA. Oke, next. Nah, ini ada beberapa materi yang pernah tidak saya rangkum sih, cuman saya lihat materinya biasanya jarang muncul di soal, tapi tetap sih kalian baca slide-nya kayak tumor paru, tumor mediastinum itu juga cukup banyak pembagiannya. Ada tumor mediastinum anterior, ada tumor mediastinum media, ada tumor mediastinum posterior, tumor kulit juga itu banyak sekali, yang jinak, yang ganas. Ada limfoma juga, limfoma itu ada Hodgkins dan non-Hodgkins, kalau nggak salah dia dibedakan dari adanya red Steinberg cell. Kemudian ada tumor rongga mulut dan kelenjar liur, ada tumor mata juga itu dia cukup banyak pembagiannya. Tapi walaupun saya tidak bahas, tapi teman-teman tetap mendengarkan kuliahnya, tetap baca juga kayak gitu. Oke. Mungkin kayaknya sekian ya. Sekian penjelasan saya, kayaknya terlalu lebih cepat atau mungkin saya menjelaskan terlalu cepat. Tapi overall yang saya coba bawakan di sini adalah bagaimana teman-teman kalau misalnya dapat sebuah soal itu kayak bisa langsung mendiagnosis seperti itu. Maksudnya setidaknya sekitar mungkin 30% atau 40% dari soal-soal onkologi itu berbentuk skenario yang menanyakan entah diagnosis atau histopatologi atau misalnya terapi kayak gitu. Walaupun masih banyak lagi materi-materi onkologi yang perlu misalnya teman-teman bawakan, entah karena itu apa yang teman-teman baca misalnya tentang onkologi umum atau misalnya tentang indikasi-indikasi operasi dan yang lain sebagainya kayak gitu. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas ilmunya malam ini. Jadi selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silakan resen atau langsung bicara saja. Dipersilahkan teman-teman.
Tapi kan Teman-teman yang mau bertanya, sembarang mau bertanya tentang onkologi atau eh yang lain juga sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi kalau misalnya kita fokus ke onkologi, onkologi dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang lain juga tidak apa-apa. tapi Kak izin bertanya paling Kak, dari yang bertanya. Iya, Tapi silahkan, silahkan. Tapi kan tadi kan dijelaskan kalau karsinoma hipertiroid itu ada struma. Terus kalau karsinoma tiroid itu ada struma. Terus kalau pasien hipertiroid juga ada strumanya Kak. Jadi bagaimana bedakan di pasien hipertiroid sama yang kena karsinoma tiroid Kak? Terus yang kedua Kak, apakah anak kecil yang mengalami retinoblastoma bisa berisiko kebutaan Kak? Oke Kak. Oke. Jadi untuk yang pertanyaan pertama dia bagaimana bedakan kalau dia hipertiroidnya ini karsinoma ataupun misalnya apa tadi hipertiroid saja dia yang misalnya yang kayak struma biasa saja. Nah, kan kalau kalau struma itu secara secara definisi struma itu dia pembesaran kelenjar tiroid baik di salah satu lobus atau di keduanya, entah dia baik mau ada gangguan apa namanya? Gangguan produksi hormon atau tidak. Kalau struma itu masih banyak lagi pembagiannya kan kalian sudah lihat endokrin ada yang struma nodosa non toksik, ada yang non toksik, ada yang toksik yang kayak Graves disease, ada Hashimoto. Nah, biasanya kalau orang dengan cancer itu makanya biasanya kenapa kalau yang saya lihat juga secara pengalamanku klinis, biasa orang datang dengan ini, dia bilang ada benjolan di leher, benjolan di leher. Kalau cancer tiroid itu tidak terlalu khas, dia biasanya datang dengan keluhan yang berbenjol-benjol, yang terfiksir keras. Biasanya tidak tidak seperti itu. Biasanya orang datang yang dengan tiroid itu hampir sama semua keluhannya. Jadi tetap datang dengan keluhan ada benjolan pada area leher yang ikut gerakan menelan. Biasanya kita anjurkan untuk apa dulu? Untuk kita tes ininya biasanya FT4 sama TSH kita nilai kalau misalnya kayak terjadi peningkatan biasanya itu kita belum operasi dulu kalau misalnya kadar TSH-nya atau FT4-nya meningkat biasanya kita tidak operasi dulu kita suruh pengobatan dia dulu ke interna turunkan dulu itunya apa kalau misalnya abnormal hasil TSH sama FT4-nya kalau misalnya sudah normal baru kita balik untuk operasi nah itu pun kalau di operasi biasanya didiagnosis awal dulu sebagai stroma. Kalau misalnya pas sementara operasi dilihat model lobus tiroidnya, misalnya menuju ke tanda-tanda keganasan, atau misalnya secara klinis, misalnya sebelum operasi pasiennya sudah dilihat secara klinis, oh ini kayaknya model-model keganasan usia tua, ada berat badan yang menurun sudah beberapa bulan terakhir, atau misalnya orangnya sudah tua, biasanya kita suspek ini ke kanker tiroid. Nah, kalau misalnya kita sudah suspek begitu, kita akan lakukan pemeriksaan histopatologi. Dari hasil operasinya itu si benjolannya itu yang kita angkat si tiroidnya, biasanya kita akan ambil sedikit atau biasanya kita ambil full untuk kita PA. Begitu. Jadi biasanya dari hasil PA baru kita tahu oh ini kanker tiroid, oh ini struma. Tapi kalau misalnya dari penampakan usia muda banyak kalau di gua itu banyak anak bukan iya anak anak-anak sih kayak seumuran kita lah begitu kayak apa dewasa muda datang dengan benjolan itu banyak dan biasanya dokter hanya kalau hasil labnya misalnya bagus biasanya kita cuma sekedar diagnosis trauma pas saat operasi juga misalnya tidak ada tanda-tanda keganasan misalnya tidak tidak misalnya benjolannya tidak terlalu berbenjol-benjol seperti itu kemudian biasanya kita apa diagnosis saja dia dengan stroma seperti itu biasanya kita tidak perlu pemeriksaan histopatologi tapi kalau memang biasanya kita sudah suspek cancer dari secara klinis juga kita sudah bisa lihat kalau misalnya ini tanda-tanda keganasan pasti saat operasi kita lakukan histopatologi dari situ duanya baru ada hasilnya dilihat oh ternyata emang karsinoma tiroid oh ternyata cuma struma biasa tidak tidak menunjukkan tanda-tanda adanya karsinoma seperti itu baru ditentukan langkah selanjutnya kalau memang karsinoma akan dilakukan misalnya kemoterapi dan radioterapi kayak gitu jadi biasanya sesudah operasi sih kalau tiroid biasanya ya sesudah operasi baru bisa kita lihat oh ini karsinoma ini struma kayak gitu karena biasanya kalau dia datang dengan hipertiroid yang misalnya ada abnormalitas FT4 dan TSH itu biasanya kita tidak bisa operasi kita
rujuk dia ke interna dulu, perbaiki dulu kadar FT4 dan TSH-nya baru seperti itu. Beda halnya dengan CA payudara. Kalau CA payudara itu kayak akan nampak sekali kalau misalnya kita baru masuk, kita baru suruh buka bajunya, langsung kentara. Oh ini misalnya cuman FAM, ini jenis jinak. Oh ini cancer payudara, itu kentara sekali. Karena memang perbedaannya kalau saya pernah dapat yang cancer payudara yang benar-benar baru kita datang sudah baunya tidak nyaman, kemudian tampak pas saya suruh buka payudaranya ternyata sudah masuk ke dalam, sebagian payudaranya itu sudah kayak luka yang masuk ke dalam dan itu cukup banyak, ukurannya besar-besar kayak sekitar 10 cm. Langsung bisa lihat oh ini cancer. Beda kalau tiroid itu biasa dari hasil eh, apa histopatologi kayak gitu. Bisa juga kalau mungkin dari secara klinis, eh, misalnya dia sudah menekan area-area organ di leher, misalnya sudah jadi serak, sudah jadi sesak nafas misalnya, ini kita bisa curiga kemungkinan dia ini tiroid. Atau misalnya benjolannya ikut gerakan menelan tapi dia sudah ada suara serak, sudah ada sesak nafas, misalnya dia batuk darah juga, berarti kemungkinan ini keganasan karena dia sudah menekan organ-organ di area leher gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia cuma datang dengan benjolan, gerakan ada benjolan ikut gerakan menelan saja tapi tidak ada keluhan lain, masih usia muda juga, biasanya kayak kita masih bilang oh ini masih struma kayak gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa yang mengenai retinoblastoma di apakah anak-anak yang dengan retinoblastoma itu dia berpotensi mengalami kebutaan atau tidak? Sebenarnya bisa, karena kan retinoblastoma itu dia dari apa dulu, dari jaringan retinal yang embrional. Jadi awalnya dia cuma di area retinanya yang tumbuh tumor, tapi lama kelamaan kalau misalnya kayak tidak diobati, bahkan tumornya itu bisa sampai ke kayak menginvasi seluruh area bola mata. Kayak gitu. Jadi pasti kalau dia sudah menginvasi ke seluruh area bola mata pasti akan mengalami gangguan penglihatan, pasti dia akan buta. Seperti itu. Itu mungkin ya retinoblastoma, tapi biasanya tahap akhir dari apa dulu, dari retinoblastoma itu, oh bukan tahap akhir, tahap awal dari retinoblastoma itu yang leukokoria. Itu masih tahap awalnya, tahap awal dari penyakit retina. Jadi biasanya kalau sudah masuk tahap awal biasa langsung dapat dikenali karena itu tadi leukokoria yang khas itu sebenarnya. Kayak gitu. Bagaimana moderator? Kak, terima kasih banyak Kak. Teman-teman yang lain apakah Iya. ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan atau yang tidak dipahami? Tapi Kak mungkin sudah tidak ada Kak, kita selanjutnya ke agenda penyerahan sertifikat. Sudah ada yang mau bertanya atau misalnya mau bertanya yang lain juga misalnya bisa atau apa? Tidak ada nih. Karena kayaknya saya terlalu cepat ya, harusnya tadi ya katanya 22.50 sampai jam 10.50 sampai jam 11. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, masih mau dibuka atau mungkin yang lain mau bertanya tentang apapun, tidak apa-apa sih. Tapi kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Mungkin tidak ada pertanyaan Kak, kalau ada pertanyaan mungkin bisa HP checking mungkin Kak. Selanjutnya penyerahan sertifikat. Tapi Kak ini sertifikat yang kami berikan dari Pikom, mungkin Wawade bisa bantu dokumentasi Wawade. Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah Kak. Terima kasih. Kasih Kak. Ya. Tapi Kak mohon maaf Kak, ada tiba-tiba yang mau bertanya Kak, tapi malu tidak deh Kak. Iya, silahkan. Pertanyaannya Kak, Santai aja. untuk blok onkologi sampai mana batasnya Kak? Apakah sampai tata laksana Kak atau cuma di diagnosis saja Kak? Sebenarnya kalau secara klinis itu semua tumor itu hanya sebatas sampai kayak kita bisa mendiagnosis. Kayak kita tahu definisinya apa, kita tahu penyebabnya apa, kita tahu faktor resiko. Paling penting sebenarnya faktor resiko
dan gejala klinis, dan kita bisa diagnosis, oh ini faktor oh ini misalnya tumor gaster, ini misalnya tumor esofagus. Kalau secara klinis ya kompetensi dokter, karena secara terapi semua terapi tumor itu pasti akan masuk ke area spesialis bedah atau misalnya spesialis kedokteran nuklir yang kayak operatif, radioterapi, kemoterapi. Tapi karena kita bukan karena kalian masih preklinik, karena teman-teman masih preklinik, jadi ya mau tidak mau teman-teman harus belajar sampai tata laksana. Setidaknya tahu kalau misalnya ditanya sama orang awam, misalnya kenapa ya bisa terjadi kanker nasofaring, kenapa bisa terjadi kanker nasofaring, teman-teman setidaknya bisa edukasi dari faktor resiko, tanya bagaimana pola hidupnya, apakah dia merokok atau tidak, kalau dia tidak merokok, apakah ada orang sekitar yang merokok atau tidak, apakah dia punya riwayat makan makanan misalnya ikan asin, maksudnya hobi makan makanan ikan asin, kayak gitu, atau misalnya dia punya riwayat bekerja di area-area yang berhubungan dengan kayu dan serbuk-serbuknya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa edukasi, setidaknya bisa edukasi untuk terapinya ya teman-teman pasti mau tidak mau akan serahkan kepada dokter spesialis seperti itu. Cuman karena namanya kita masih kuliah, masih belajar, jadi ya mau tidak mau kita harus belajar sampai terapinya. Setidaknya kalau orang tanya, jadi nanti saya diapain dok? Saya mau diapakan duluan? Di kemoterapi duluan atau di operasi duluan? Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa jawab kayak gitu. Seperti itu mungkin bagaimana dari penanya dan moderator. Tambah Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, jadi Ya, mungkin ya. setelah penyerahan sertifikat mungkin selanjutnya dokumentasi, jadi teman-teman mungkin bisa aktifkan kameranya, mungkin bisa diaktifkan untuk dokumentasi teman-teman. Kalau tidak ada, saya mulai nih dokumentasinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Melani, halo. 1, 2, 3. Tapi Kak, terima kasih. Dengan berednya dokumentasi, maka saya akhiri juga tentaran keilmuan untuk blog ontologi malam ini. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Waalaikumsalam. Makasih banyak teman-teman. Maaf ya, maaf kurang maksimal. Semoga sukses lancar ujian onkologinya dapat A. Amin. Dadah, izin live teman-teman. Ada ya Kak, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Salam.